Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus pusat Rabita Ma'hadil Islamiyah RMI, para narasumber webinar, penyelenggara dan peserta webinar internasional yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengikuti acara webinar internasional pada hari ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Tema besar yang diusung pada acara ini yaitu Santri Membangun Negeri dari sudut pandang politik, ekonomi, budaya, dan revolusi teknologi. Merupakan tema yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang berupaya memulihkan kembali perekonomian nasional dan melakukan transformasi ekonomi untuk menggerakkan seluruh sektor perekonomian dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Saya menyampaikan apresiasi kepada Rabita Ma'hadil Islamiyah atas terselenggaranya acara webinar internasional dalam rangka menyemarakan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2021. Semoga acara ini dapat menjadi motivasi dan penyemangat bagi para santri untuk berlomba-lomba, berkreasi dan berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, kemerdekaan yang diraih Indonesia sejak 76 tahun yang lalu tidak terlepas dari peran pesantren. Para ulama dan santri pada masa perjuangan telah membangun jaringan di tingkat lokal maupun internasional. Salah satunya adalah perjuangan para santri dan ulama sejak awal abad ke-19 untuk melawan penjajah yang oleh ahli sejarah mendiang Profesor Sartono Kartodirjo disebut sebagai religious revival, kebangkitan agama. Menurut saya yang lebih tepat adalah kebangkitan santri dan ulama, karena para pelakunya adalah para ulama, para santri dan ulama. Kebangkitan santri dan ulama ini kemudian telah turut menginspirasi lahirnya kebangkitan nasional. Selanjutnya pada masa perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, para santri yang turut berperan dalam mencegah kembalinya penjajahan setelah kemerdekaan Indonesia yang baru saja proklamirkan 2 bulan sejak 17 Agustus 1945 dengan datangnya tentara nikah. Dan pada saat itulah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang kemudian ditindaklanjuti oleh PBNU dengan menerbitkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya. Isi dari resolusi jihad itulah antara lain melawan penjajah adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain. Resolusi jihad ini kemudian menginspirasi para ulama dan santri untuk ikut bertempur mengusir tentara nikah sehingga terjadi pertempuran 10 November di Surabaya yang akhirnya berhasil mengusir tentara nikah. Oleh karena itu tanggal 22 Oktober oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Setelah kemerdekaan, pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan pesat, sehingga kini berjumlah lebih dari 34.000 pesantren. Perubahan pola kehidupan sosial masyarakat, adanya reformasi pendidikan dan terjadinya era disrupsi telah menuntut pesantren untuk terus melakukan penyesuaian dan perubahan dengan tetap menjaga citra eksistensinya. Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan momentum bagi para santri, ulama, dan juga pemimpin bangsa Indonesia untuk kembali memupuk semangat nasionalisme, semangat kebangsaan,
dan semangat cinta tanah air, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu bangsa. Dengan memupuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air atau hubbul watan, berarti akan menumbuhkan semangat persatuan dan meminimalisir tumbuhnya eksklusivisme, intoleransi, dan radikalisme di Indonesia. Sikap seperti ini harus dibarengi dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghargai, saling membantu dan menjaga, serta menguatkan solidaritas sosial dan tali persaudaraan antar anak bangsa. Kesungguhan dalam membangun bangsa seperti ini harus ditunjukkan dan dibuktikan oleh semua komponen bangsa. Tidak hanya oleh para pemimpin bangsa, namun juga pada setiap diri anak bangsa, termasuk khususnya para santri pondok pesantren. Para hadirin yang saya hormati, persepsi masyarakat terdahulu terhadap pesantren yang hanya merupakan pusat pendidikan keagamaan atau pelajar kitab saja telah berubah. Kini pesantren telah bertransformasi menjadi lebih berdaya, tidak hanya mendalami agama, tapi pesantren juga mampu menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren sendiri dan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Transformasi peran pesantren telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang menegaskan 3 fungsi utama pesantren, yaitu sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama atau Center of Excellence, atau pesantren sebagai pusat penyiapan ahli-ahli agama atau i'dadul mutafaqihina fid din, sebagai lembaga pesantren sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia, human resource, dan sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat, agent of development. Dan melihat ketiga fungsi utama tersebut, maka kebangkitan perekonomian pesantren harus dimulai dari para santri. Pada bulan Desember 2018 yang lalu, pemerintah meluncurkan program Santripreneur dan Petani Muda. Program ini membentuk wirausaha-wirausaha baru di pondok pesantren, termasuk regenerasi petani dan mengembangkan potensi lahan non-produktif di pesantren. Salah satu program Santripreneur yang berkembang dengan baik saat ini adalah program Santripreneur berbasis UMKM kelapa sawit yang telah diluncurkan sejak Oktober tahun 2020. Untuk mendukung program Santripreneur dan menggerakkan perekonomian pesantren, pemerintah juga memberikan dukungan berupa kredit usaha rakyat syariah KUR Syariah, kredit usaha rakyat syariah KUR Syariah, dan membentuk Bank Wakaf Mikro BWM untuk meningkatkan akses permodalan usaha di lingkungan pesantren. Pemerintah juga telah membangun lebih dari 1.000 balai latihan kerja BLK untuk mengembangkan keterampilan para santri. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, beberapa pondok pesantren juga telah melakukan pengembangan usaha di bidang keuangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Di bidang keuangan, pesantren telah membangun, mendirikan Baitul Mal wa Tamwil BMT. Di bidang pertanian berupa penanaman berbagai komoditi, sayur mayur, dan buah-buahan. Untuk itu pesantren harus mampu memastikan kualitas produknya sesuai dengan selera pasar, sehingga memiliki nilai jual yang kompetitif. Guna mendukung upaya tersebut diperlukan peran pihak terkait
untuk membantu usaha pesantren agar lebih berkembang. Dalam kaitan inilah para pengusaha termasuk pengusaha Nahdliyin yang telah berkembang dan memiliki jaringan luas kiranya dapat membantu dan memanfaatkan potensi yang dikembangkan di pesantren. Hadirin yang saya banggakan, kemajuan teknologi atau dikenal dengan revolusi industri 4.0 4.0 juga memberikan tantangan bagi pesantren. Pesantren mau tidak mau harus mampu untuk mengakomodir fenomena ini dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana diketahui bersama, santri yang mondok di pesantren pada era sekarang merupakan bagian dari generasi Z, dan beberapa tahun ke depan akan muncul generasi Alpha di pondok pesantren. Para generasi Z dan A terlahir di dunia yang serba digital. Jika pesantren tidak dapat beradaptasi dan bertransformasi sejalan dengan perubahan zaman, maka eksistensi pesantren dapat terancam dan lulusannya pun akan menjadi orang asing di zamannya. Kondisi tersebut menuntut para santri generasi milenial untuk terus berusaha meningkatkan kualitas baik dari sudut pendidikan formal, non-formal, kreatif dan inovatif, kompetitif dan berakhlakul karimah, sehingga dapat dikriteriakan sebagai sumber daya manusia SDM unggul dengan keunggulan yang dimiliki. Santri dapat meningkatkan peranannya dalam menciptakan berbagai inovasi dan mampu bersaing secara global. Hadirin yang saya cintai, melalui penyelenggaraan webinar internasional ini diharapkan para narasumber dan peserta dapat saling berbagi ide dan informasi, mengeratkan persaudaraan, memperluas jaringan, serta cakrawala berpikir pesantren agar semakin luas menghadapi perubahan zaman dan mampu untuk tampil sebagai pemimpin masa depan yang berwawasan kebangsaan. Para santri dari kalangan Nahdliyin dalam menghadapi perubahan zaman sudah memiliki paradigma yang berbunyi al-muhafadzah 'alal qadimil salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang artinya senantiasa menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dan untuk melengkapi paradigma itu saya tambahkan dengan paradigma yang berbunyi al-islah ila ma huwal aslah thumma al-aslah fal aslah, yang artinya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan atau continuous improvement. Menutup sambutan ini saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa pandemi belum berakhir. Tetap jaga kesehatan dan terapkan selalu protokol kesehatan. Semoga dengan upaya-upaya pemberdayaan para santri dan pesantren kita mampu mengatasi pandemi COVID-19 dan bangkit kembali untuk kejayaan NKRI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya serta meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.